Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para kalian yang pencari kebenaran, yang haus akan ilmu, atau mungkin yang haus akan kopi. Bersama saya Adrian, Dan saya Opik. ingin mengarungi lautan dalil yang dengan kapal yang bernama Aswaja. Kali ini kami kedatangan tamu yang menempatkan waktunya untuk membahas perbedaan pendapat antara kelompok sebelah dan pemahaman Aswaja. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tradisi yang sudah akrab di kalangan masyarakat, yaitu ziarah kubur. Tapi, apa sih hukumnya ziarah kubur? Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh moderator. Oke, dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Kiai Haji Ali Maksum, dalam kitab ini beliau mengatakan bahwa ziarah kubur itu hukumnya disunnahkan karena Rasulullah SAW juga sering berziarah kubur dan bahkan mengajak para sahabatnya dan mengajari tata caranya untuk berziarah kubur. Dan dalam kitab ini juga mengatakan bahwa Kepsuki juga menambahkan kalau berziarah kubur itu hukumnya disunnahkan karena juga kita bisa mengambil pembelajaran dalamnya dan nasihat, yaitu mengingatkan kita akan kematian. Dan kita juga perlu tahu bahwa hukumnya ziarah kubur ini juga dibolehkan oleh semua imam mazhab. Yang sesuai dengan pernyataan tersebut, dan apakah ada hadis juga tentang ziarah kubur? Ada hadis yang mendukung pernyataan berikut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Malik. Marawahu Malikun an Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan Malik dari Aisyah radhiyallahu anha, annahu sallallahu alaihi wasallam akhbaraha anna Jibrilah ja'ahu faqala lahu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan berkata kepadanya, inna rabbaka ya'muruka, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkanmu anna ta'ti ahlal baki fastaghfir lahum, dan untuk mendatangi kuburan dan memohon ampunkan mereka. Wa innahu sallallahu alaihi wasallam ja'al baki faqala wa atala al-qiyam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi baki itu dan berdiri lama. Summa rafa'a yadayhi salasa marratin, dan kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sebanyak 3 kali. Dan wa annaha radhiyallahu anha faqala lahu, dan Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi, kaifa aqulu lahum, apa yang saya baca? Faqala, ukila, bacalah, assalamu alaikum ahlat diyar, keselamatan atas kalian ahli kubur, minal mu'minina wal muslimat, dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim, wa yarhamullahu mustaqdimin minkum, dan Allah merahmati orang-orang terdahulu kalian, wal mu'takhirin, dan orang yang datang belakangan, wa inna insyaallah bikum lahikun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Dan doa ini juga biasa dipakai ketika kita hendak melewati makam, seperti kayak di Berwangi ya. Apakah ada dalilnya tentang ziarah kubur? Oke, dalam kitab ini menyebutkan dalilnya ziarah kubur. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kuntu nahaitukum, dulu aku melarang kalian an ziaratil kubri, dari berziarah kubur. Fazuruha, maka berziarahlah. Faqad uzina li Muhammadin fi ziaratil kubri ummihi, karena maka sesungguhnya Nabi Muhammad telah diizinkan untuk berziarah kubur ibunya. Fazuruha, maka berziarahlah. Fa innaha tuzakkiru al-akhirah, maka sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kita akan akhirat. Jadi dulu itu Nabi Muhammad melarang kita untuk berziarah kubur karena pada saat itu umat muslim masih membawa kebiasaan jahiliyahnya, yaitu mengagung-agungkan leluhurnya, yaitu dengan cara meminta-minta kepadanya. Namun seiring waktu, keimanan umat muslim mulai bertambah, maka Rasulullah SAW menghapus atau menghilangkan larangan tersebut. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berziarah kubur, namun tidak mewajibkannya, karena sesuai dalam kaidah usuliyah, yaitu al-amru ba'da nahi yufidu al-ibaha, yang artinya
perintah setelah larangan menunjukkan kebolehan. Oh, jadi ini kelompok sebelah ngaramkan karena tidak terlalu nalanjui lagi hadis Iya, tadi. mungkin. Jadi salah paham gitu. Iya. Mungkin begitu. Oh iya, ada juga pertanyaanku lagi. Bagaimana itu, apa itu dalilnya menaburi buah sama menyirami tanaman? Oh iya, ini senada dengan hadis Nabi, yaitu pada suatu ketika Nabi melewati dua kuburan, beliau bersabda bahwa kedua kuburan ini telah diazab, tapi bukan azab perkara besar, yang artinya itu menurut manusia itu hanya perkara kecil. Adapun di antara kedua kubur itu diazab karena namimah, yang satunya lagi dikarenakan tidak tuntas caranya membersihkan kencingnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta pelepah kurma yang masih basah. Setelah itu membelah duanya dan meletakkan di atas kubur mereka masing-masing satu. Dan Nabi Muhammad SAW berkata, selama masih ada pelepah kurma di atas kubur mereka, akan diringankan azabnya hingga kering. Jadi Iya. gara-gara dosa kecil jadi dia aneh di azab ki. Yang kiremehkan dosa kecil. Iya, itu juga itu yang satu yang disiksa gara-gara kencingnya tidak beres naik bersihkan, pasti kebanyakan laki-laki itu. Iya. Karena biasa kayak ada kencing misalnya kalau di luar kencing di pohon Di pohon. baru tidak siram gitu deh. Iya. Ada juga itu saudara kita beranggapan kalau wanita itu dilarang berziarah kubur. Apakah betul itu? Iya, pernah Nabi juga mensyaratkan bahwa wanita dilarang berziarah kubur karena wanita itu gampang sekali sedih. Kalau sedih tuh, kalau ada keluarganya meninggal atau apakah terjadi pada dirinya, bersedih yang berlebihan ki. Jadi dulu sempat memang dilarang nih. Iya, Tapi jadi sih- sekarang tidak mi, karena umat muslim sekarang keimanannya sudah meningkat dari segi tauhid. Oh, jadi itu perempuan memang dari segi hatinya rapi karena sering sedih. Sekarang saja apa-apa sedih, apalagi kalau putus cinta gitu tuh sedih. Ada itu di Instagram Iya, lagi Instagram, iya. kuliah. Sampai bengkak mata itu Iya, jadi. bengkak mata gara-gara menangis putus cinta. Aduh. Ya bahaya. Eh, Ada juga itu saudara kita beranggapan kalau kita itu menyembah kuburan orang yang soleh atau wali. Padahal kita yakin bahwa tawasul itu boleh. Apakah ada dalil yang memperkuat bahwa tawasul itu boleh? Oke, kita perlu tahu bahwa kita bertawasul itu dengan meminta kepada Allah melalui barakana ulama ahli khair, yaitu wali-wali Allah. Dan kita juga perlu tahu bahwa kita bertawasul dengan 3 cara. Yang pertama, kita bertawasul dengan sholawat. Yang kedua, kita bertawasul dengan melalui ulama-ulama dan wali-wali Allah. Yang ketiga, kita bertawasul dengan amal kebaikan. Bagaimana itu caranya bertawasul dengan amal soleh? Oke, bertawasul dengan amal soleh itu dibolehkan dalam kitab ini karena ada hadis yang meriwayatkan bahwa ada 3 pemuda yang terkurung dalam goa dan pemuda tersebut berdoa kepada Allah dan bertawasul supaya bisa keluar dari goa tersebut. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa pemuda tersebut dan dibukakan goa itu. Jadi bagaimana ini bertawasul dengan orang mati? Karena kelompok sebelah mengaramkan bertawasul kepada orang mati. Oke. Bertawasul dengan orang mati, apalagi dengan bertawasul dengan ahlul khair, yaitu para ulama dan kiai-kiai. Di sini disebutkan dalam riwayat Baihaqi, warahu Baihaqi wa Banu Syaibah, dan diriwayatkan Baihaqi wa Banu Syaibah bi isnadin sahih, dengan sanad sahih. Annan nasa asabahum qahtun. Sesungguhnya manusia mengalami kemarau panjang fi khilafatil Umar radhiyallahu anhu, dalam pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Faja'a Bilal wa Banu Haris, maka datang Bilal ibnu Haris ilal kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, dan mendatangi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan, istaki li ummatika, mintakan hujan kepada umatmu, fa innahum halakum fa atahu Rasulullah fil manam, maka sesungguhnya di sini ya fil manam wa akhbarahu innahu yusqaun,
Di sini Bilal memimpikan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada Bilal bahwa sesungguhnya kalian telah diberikan hujan. Nah, sekian dari podcast kami. Terima kasih telah mendengar Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, santuy tapi berdalil. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dalil itu penting. Tapi santai juga perlu. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.